Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkan Nugra Pratama dengan NIM 230209501046 dari kelas pengujian perangkat lunak, kelas pilihan PTIKA. Kali ini saya akan membandingkan metode pengembangan RAD dan juga Agile. Sebelum itu, mari kita membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan RAD. RAD sendiri atau Rapid Application Development merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak adaptif yang berbasis pada model atau prototipe dengan pendekatan iteratif berdasarkan umpan balik pada setiap iterasi. RAD sendiri menekankan proses pengembangan perangkat lunak melalui model atau prototipe daripada perencanaan yang detail dan juga mendalam. Adapun tahapan dari metode pengembangan RAD meliputi 4 fase utama, yakni perencanaan kebutuhan. Kedua adalah desain sistem, di mana sudah termasuk ke dalamnya adalah prototyping, refine, ataupun testing. Selanjutnya ini pengembangan, dan di akhir kita melakukan implementasinya. Selanjutnya, apa ya sih yang dimaksud dengan Agile? Agile sendiri merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan juga incremental, yang mengutamakan fleksibilitas dan juga efisiensi dalam menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi dalam waktu yang telah ditentukan. Adapun tahap dari metode Agile yakni meliputi plan atau perencanaan yang menetapkan tujuan iterasi. Kedua adalah desain yakni merancang solusi dari iterasi sebelumnya. Ketiga, yakni develop atau mengembangkan kode dan juga fitur dari desain yang sudah dirancang sebelumnya. Selanjutnya adalah deploy atau menerapkan, yakni menempatkan produk ke dalam lingkungan pengguna. Kelima adalah review atau peninjauan, mengumpulkan umpan balik dan juga diakhiri dengan launch atau peluncuran sebagai penanda penyelesaian iterasi sekaligus persiapan siklus berikutnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perbedaan RAD dan juga Agile. Adapun perbedaan RAD dan Agile, saya mencatatnya dalam beberapa aspek tertentu, yakni mulai dari pendekatan pengembangan, keterlibatan pengguna, skala proyek yang cocok, respon terhadap perubahan, dan juga waktu pengerjaan. Adapun pada pendekatan pengembangan, RAD sendiri berbasis prototyping dengan iterasi cepat dan juga keterlibatan pengguna yang continue memberikan pengumpulan kebutuhan via prototyping. Sedangkan pada tahap Agile, penggunaan iteratif sprint berbasis pada sprint dengan fokus pada fleksibilitas, ketangkasan juga kerja tim, dan kualitas berdasarkan user stories. Yang kedua adalah keterlibatan pengguna. Pada tahap RAD sendiri, keterlibatan pengguna yang continue dan intensif untuk pengumpulan kebutuhan melalui prototyping. Sedangkan pada Agile, keterlibatan pengguna dihindari secara kontinu, yang memerlukan waktu pemeliharaan ekstensif untuk memperbaiki iterasi dan juga rilis story point. Pada tahap ketiga aspek ketiga yakni skala proyek yang cocok. RAD sendiri cocok untuk proyek yang struktur yang jelas, dapat dipahami, dan juga struktur dengan durasi pengembangan yang tidak melebihi 2-3 bulan. Jadi tidak berlarut-larut RAD. Sedangkan pada Agile cocok untuk berbagai skala proyek, terutama yang untuk memerlukan adaptasi terhadap perubahan yang dinamis, kebutuhan dengan tim yang berkolaborasi kuat. Keempat, yakni respon terhadap perubahan. Pada aspek ini, RAD sendiri mengelola proyek dengan RAD lebih mudah, tetapi tidak fleksibel terhadap perubahan yang signifikan, sedangkan pada Agile sangat fleksibel dan juga responsif, dengan kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan kebutuhan yang lebih dinamis. Pada aspek waktu pengerjaan, RAD lebih cepat dan juga fokus pada prototipe, dapat dengan cepat memberikan prototipe aplikasi kepada pengguna, yang biasanya secara visual identik dengan produk akhirnya. Sedangkan pada Agile, pengembangan dalam sprint pendek dengan siklus iteratif yang berkisar 1 hingga 6 minggu kemungkinan pembersihan kesalahan lebih cepat dan juga lebih akurat. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan RAD dan juga Agile. Adapun kelebihan dari RAD, pertama adalah dapat dengan cepat memberikan prototipe aplikasi kepada pelanggan yang biasanya secara visual identik dengan sistem yang akan launch di masa depan. Kedua adalah proses pengembangan lebih cepat dan juga dengan validasi kebutuhan setelah setiap iterasi. Namun, kelebihan tersebut tidak menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh RAD. Adapun kekurangannya ini mengelola proyek dengan RAD lebih mudah, namun tidak fleksibel terhadap perubahan yang lebih besar. Kedua, keterbatasan dalam menangani proyek skala besar dan juga kompleks. Ketiga, memerlukan struktur proyek yang jelas dan dapat dipahami sehingga kurang cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang sangat berubah-ubah.
Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dari Agile. Agile sendiri memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, memberikan fleksibilitas lebih tinggi dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahannya kebutuhan yang lebih dinamis. Kedua adalah mendorong kerja tim yang lebih baik dan menghasilkan produk yang dapat dikerjakan sesuai jadwal. Ketiga, memungkinkan pengiriman perangkat lunak yang berharga secara dini dan juga berkelanjutan kepada pengguna. Namun, itu tidak menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki Agile. Pertama adalah, kekurangan Agile adalah dokumentasi yang kurang ekstensif dibandingkan dengan metode tradisional lainnya. Kedua, memerlukan waktu pemeliharaan ekstensif untuk memperbaiki iterasi dan juga release story points. Ketiga, diperlukan pelatihan di tempat untuk pengguna aplikasi. Keempat, membutuhkan tim yang disiplin dan juga berkomitmen tinggi untuk berkolaborasi yang lebih efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.